Baik, selamat sore. Untuk kita semua, terutama untuk kita yang ada di wilayah Kepala Burung, wilayah Sorong. Kami di sini sedikit menyampaikan pendapat kami terkait dengan peristiwa yang menimpa 4 orang anggota TNI dalam penyerangan di Pos Ramil Kisor, Pos Ramil Persiapan Kisor, Kabupaten Maibrat, beberapa waktu yang lalu, yang menewaskan 4 orang anggota TNI. Pertama-tama kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Kami atas nama Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa tersebut, dan duka cita yang mendalam kami sampaikan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Kisor, Kabupaten Maibrat, yang menewaskan 4 orang anggota TNI di Pos Ramil Kisor. Kami selaku kuasa hukum yang mendampingi salah satu yang diduga sebagai pelaku, anak dengan usia 14 tahun yang inisialnya adalah L, yang telah menjalani proses persidangan. Karena anak, maka peradilannya pun telah dijalankan dan proses itu telah selesai dilakukan sampai pada tahap pembuktian dan juga sampai kepada tahap tuntutan dan pembelaan. Dan agenda putusan yang telah diagendakan yaitu pada hari Jumat besok tanggal 3 yang telah dijadwalkan akan dilakukan pembacaan putusan. Untuk menanggapi beberapa hal yang terungkap dalam proses persidangan yang menjadi dasar argumen kami selaku penasihat hukum anak, menanggapi tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap anak L dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Untuk menanggapi tuntutan 10 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap anak L, kami selaku penasihat hukum menyampaikan pembelaan kami pada dasarnya tetap mengacu kepada fakta persidangan. Oleh sebab itu, kami selaku penasihat hukum mengajukan pembelaan kami, yaitu meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan anak dari segala tuduhan hukum yang ditujukan kepada anak L. Alasan-alasan kami, sebagaimana kami mengajukan pembelaan kami untuk meminta anak L dibebaskan atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan 4 anggota TNI di Pos Ramil Persiapan Kisor, Kabupaten Maibrat. Beberapa fakta yang kami dapatkan yang menjadi acuan kami di dalam persidangan, yaitu di mana dalam dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap anak, pertama, kami menganggap bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah kabur atau rancu. Dan hal ini telah kami ajukan di dalam eksepsi kami, dan eksepsi kami ditolak dalam putusan sela dan dilanjutkan pada pembuktian yang pada dasarnya kami tetap proses pembuktiannya kami tetap mengacu dalam apa yang kami telah ajukan di dalam
eksepsi kami. Yaitu pertama, kami menganggap bahwa proses penegakan hukum terhadap anak atau anak yang berhadapan dengan hukum telah cacat dari tahapan proses awal. Mulai dari anak ditangkap, saat ditangkap sampai kepada anak itu diproses di tingkat penyidikan dan sampai kepada anak ditetapkan menjadi tersangka. Dalam menetapkan anak sebagai tersangka dan juga anak, selama menjalani proses pemeriksaan, hak anak untuk didampingi kuasa hukum, didampingi orang tua, dan juga didampingi oleh pihak Bapas itu tidak terpenuhi. Dan hal inilah yang menjadi dasar kami menganggap bahwa proses ini sudah selayaknya dihentikan dari tahapan eksepsi. Beberapa hal yang terungkap dalam fakta persidangan, yaitu salah satunya yang diakui oleh penyidiknya sendiri bahwa di proses pemeriksaan, pada pemeriksaan kedua, anak tidak didampingi oleh penasihat hukum. Yang pertama, pemeriksaan yang pertama terhadap anak di tanggal 29 September yang seharusnya mewajibkan anak didampingi oleh kuasa hukum dan juga pihak Bapas, dan dalam fakta persidangan kami telah mengkonfrontirnya dengan pihak Bapas, penasihat hukum tidak hadir dalam pemeriksaan anak. Dan pada pemeriksaan yang kedua, penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Sorong Selatan, pun tidak mendampingi anak pada proses pemeriksaan yang kedua. Ini adalah proses hukum yang kami anggap telah menyalahi sistem peradilan anak. Yang berikut, dalam proses terhadap anak dalam sistem peradilan anak, dalam hal anak berhadapan dengan hukum, identitas anak itu wajib untuk tidak diutarakan kepada media atau dipublikasikan melalui media sosial secara lengkap. Dan anak ketika ditangkap oleh Polres Sorong Selatan, bagian Opsnal, itu telah memperlakukan anak yang tidak melihat anak sebagai seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan beredarnya foto anak di antara 5 orang yang ditangkap saat itu di Kampung Kokas, anak juga ikut dilakban pada bagian tangan dan juga pada bagian muka, yang matanya juga dilakban. Ini kami menganggap bahwa proses hukum yang sudah tidak manusiawi dan melanggar hak anak, sebagaimana foto-foto ini telah beredar di media sosial. Dan ini diabaikan proses hukum terhadap anak oleh Polda Papua Barat. Dalam hal ini, dalam rilis pers Kabid Humas Polda Papua Barat Adam Erwindi pada media Detikom dan juga media Indonesia, di mana nama anak L disebutkan secara jelas di dalam media. Dan hal ini telah jelas melanggar ketentuan dalam sistem peradilan anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasalnya yang ke-19. Ini sudah sangat jelas merugikan hak anak dalam sistem peradilan. Yang kami sayangkan, penegak hukum melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan hak anak. Itu yang kami dapatkan di dalam fakta persidangan dan kami ajukan sebagai bukti tambahan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim. Yang berikut dalam fakta persidangan yang kami dapatkan juga bahwa anak saat diperiksa dan berbagai saksi fakta yang dihadirkan, kurang lebih saksi fakta
dan juga saksi ahli dan juga saksi penyidik atau saksi perbalisan. Sebagaimana saksi fakta yang dihadirkan sebanyak kurang lebih 5-6 orang. Salah satunya yang melihat langsung peran anak dalam memotong. Sebagaimana didalilkan oleh jaksa penuntut umum, anak mempunyai peran yaitu melakukan pemotongan terhadap korban Sul Ansari Anwar sebanyak 1 kali. Saksi fakta ini adalah Edmond yang telah bersaksi di hadapan pengadilan dan bersumpah di hadapan pengadilan, menyatakan bahwa anak melakukan pemotongan terhadap korban Sul Ansari Anwar sebanyak 1 kali, tepat di bagian kaki sebelah paha. Sementara fakta dalam persidangan yang kami dapatkan dari keterangan saksi fakta Edmond Freik Hukubon yang menyatakan bahwa anak melakukan pemotongan terhadap korban sebanyak 1 kali, tepat di bagian kaki sebelah paha. Setelah kami konfrontir dengan hasil visum dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tidak terdapat luka pada bagian kaki sebelah paha sebagaimana yang diutarakan oleh saksi fakta tersebut. Di dalam hasil visum yang kami dapatkan dan keterangan ahli yang melakukan visum menyebutkan bahwa luka yang terdapat pada korban atas nama Sul yaitu terdapat pada bagian kaki, sebelah lutut dan betis, dan juga pada ibu jari kaki serta pergelangan kaki. Oleh sebab itu, dari fakta saksi fakta yang telah mengungkapkan kejadian tersebut berlainan dengan bukti surat atau hasil visum yang diajukan jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu, kami menganggap bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka, kami juga mempertanyakan penetapan anak menjadi tersangka ini adalah rancu. Sebab keterangan saksi sangat berbeda dengan hasil visum. Dan juga sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum bahwa anak mempunyai peran dalam merencanakan dan dalam melakukan pemantauan sampai terjadinya penjenangan di Pos Ramil Kisor, Kabupaten Maibrat. Peran anak sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan pemantauan dan ikut terlibat dalam rapat-rapat itu pun tidak terbukti atau tidak dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di dalam fakta persidangan. Sebagaimana dalil tersebut hanya kami sebagai kuasa hukum menganggap bahwa itu hanyalah sebuah asumsi jaksa penuntut umum yang seharusnya dibuktikan sehingga itu dapat menjadi dalil untuk melakukan penuntutan terhadap anak. Di mana di dalam rapat-rapat yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyebutkan anak terlibat dalam setiap pertemuan, tetapi sayangnya pertemuan itu yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum tidak dibuktikan melalui adanya undangan, adanya berita acara rapat, dan juga adanya paraf tanda tangan kehadiran anak di dalam pertemuan tersebut. Dan juga foto yang menjadi bukti atau gambar yang menjadi bukti keterlibatan anak dalam pertemuan sebagaimana yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Dan juga peran anak dalam melakukan pemantauan sebelum terjadinya penyerangan sebagaimana yang didalilkan juga oleh jaksa penuntut umum bahwa anak melakukan pemantauan dan bertemu dengan seorang perempuan dan bertanya kepada seorang perempuan itu apakah aparat TNI sudah tidur atau belum. Sayangnya perempuan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan dan namanya pun tidak disebut oleh jaksa penuntut umum. Sehingga kami menganggap bahwa
jaksa penuntut umum hanya mendalilkan tuduhan yang berupa asumsi. Oleh sebab itu, semua yang didalilkan jaksa penuntut umum kepada anak kami anggap bahwa sebuah asumsi. Melalui fakta-fakta persidangan dan proses mulai dari penangkapan sampai kepada proses penetapan anak menjadi tersangka, yang menjadi pertanyaan kami, dan juga sampai kepada proses di mana anak dikatakan mempunyai peran dalam memantau dan ini tidak terbukti, maka kami menganggap unsur yang dituduhkan jaksa penuntut umum mengenai peran anak dalam mempersiapkan, dalam melakukan eksekusi terhadap korban Sul Ansari Anwar itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab anak menurut pasal 184 dan 183 tentang alat-alat bukti yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sebagaimana keterangan ahli, keterangan saksi, dan juga bukti surat berupa visum, tidak mempunyai kesesuaian yang menetapkan anak sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau meninggalnya Sul Ansari Anwar. Oleh sebab itu, dengan dasar itulah kami kuasa hukum menganggap bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kami meminta dengan hormat anak. Dengan dasar fakta hukum itu kami minta agar anak dibebaskan tanpa syarat. Itulah penyampaian kami selaku penasihat hukum dalam melihat proses penegakan hukum terhadap salah satu anak yang menjadi tersangka dalam kejadian penyerangan Posramil Persiapan Kisor Kabupaten Maibrat. Dengan demikian, kami ingin menyampaikan kepada majelis hakim yang terhormat dalam mengambil keputusan agar mengacu kepada KUHP pasal 183 dalam menetapkan putusan sekurang-kurangnya alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang bersalah. Pasal 183 KUHP telah jelas mengisyaratkan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengacu pada alat bukti yang kuat. Sehingga kami dalam hal ini sebagai kuasa hukum menganggap bahwa alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 184 dan menjadi acuan hakim sebagaimana dalam pasal 183 KUHP itu telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan fakta persidangan. Kami minta dengan hormat majelis hakim yang memeriksa perkara anak dengan inisial L untuk membebaskan segala tuduhan terhadap anak untuk tidak bertanggung jawab kepada kematian Sul Ansari Anwar. Sekian dan terima kasih. Ini kami sebagai kuasa hukum anak L menyampaikan sekali lagi turut berbelasungkawa atas keempat orang anggota TNI yang menjadi korban di Posramil Kisor. Terima kasih.